Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 39 ayat 13 sampai dengan 14. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Sungguh indah hari ini, berkat Tuhan boleh kita terima. Hari baru, udara yang sejuk, nafas, dan kehidupan yang masih ada dalam diri kita. Dan sukacita dari Tuhan itu juga tergambar ketika kita masih boleh bersekutu secara online melalui persekutuan doa pagi. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama untuk makin meneguhkan cinta kasih Tuhan dan kita siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Penuh sukacita ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Makanya Bapa, biarlah seluruh kehidupan kami sejalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersukacita sebagai anggota jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama. Dalam situasi pandemi ini kami masih boleh disatukan hati dan pikiran kami melalui kegiatan online. Melalui media-media pelayanan yang ada di GKI Surya Utama. Dalam persekutuan doa pagi ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan, memahami, dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi pembawa dampak baik. Mari saya ajak untuk mengambil Alkitabnya. Saya berharap di tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga adik-adik ada Alkitab. Kita membacanya. Ya, boleh mau cetak maupun digital, Alkitabnya terserah. Yang penting ayo kita ambil Alkitabnya, ayat-ayatnya kita baca bersama. Roma pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang ke-12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela.
Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau melakukan kebenaran yang ada di dalamnya. Menjadi pembawa dampak baik. Ini mendorong kita dalam kesempatan bagaimanapun, di tempat manapun, kita berusaha. Kita berusaha untuk melakukan hal yang baik, sehingga baik diri kita maupun orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan. Dan sungguh kehidupan kita menjadi baik. Dan ini tentu diidam-idamkan oleh semua orang. Kita berjumpa dengan orang-orang yang membawa dampak baik, menolong, menghibur, menguatkan. Bukan orang-orang yang justru menghilangkan kebaikan dalam kehidupan bersama. Coba cek dulu. Adakah orang-orang yang kita hindari karena kita merasa bahwa ketika ada orang itu kok saya tidak suka cita? Atau diri kita dihindari orang lain karena kita merasa tidak. Karena mereka merasa bahwa kita itu tidak membawa dampak baik. Nah, hati-hati. Jangan menghakimi, tapi juga jangan tinggi hati. Maka mari kita lihat bagian-bagian ayat yang kita baca tadi. Pada ayat yang ke-12 di surat Roma. Surat Roma ini menarik, Bapak Ibu Saudari dan adik-adik. Salah satu tema utamanya adalah bahwa Rasul Paulus ini memberitakan, menjelaskan, menggembalakan jemaat di Roma itu bahwa pembenaran hanya terjadi karena iman. Artinya bahwa kasih Kristus menguatkan kehidupan orang percaya dan orang percaya itu hidup dalam pimpinan kehendak Kristus. Dan ini yang perlu digumuli bersama-sama oleh jemaat di Roma. Dan jika kita membaca hari ini surat Roma, maka ayo kita juga berusaha untuk melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Waktu itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang merasa diri sebagai umat pilihan. Mereka sering membeda-bedakan antara non-Yahudi dan orang Yahudi. Buat orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, sebagaimanapun mereka melakukan kebaikan, mereka tidak akan diselamatkan. Atau ya paling tidak, nilai kebaikannya itu tidak sempurna. Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan hal ini tidak benar. Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa setiap orang, semua orang itu berdosa. Dan ketika orang itu melakukan hukum Taurat, tentu mereka ada di bawah pimpinan hukum Taurat. Hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi adalah sendi pemersatu, dasar kehidupan orang-orang Yahudi. Nah, dalam hukum Taurat mengatur 5 hal segi kehidupan, aspek kehidupan orang-orang Yahudi. Yaitu bagaimana merespon kehadiran atau karya Allah. Bagaimana bersikap dalam ibadah. Bagaimana menyembah Allah. Bagaimana berdoa. Yaitu bagaimana orang Yahudi diajarkan, dipimpin, diingatkan untuk berlaku kehidupannya. Untuk menerima janji pemilihan Tuhan tadi. Lalu bagaimana merespon pembebasan bangsa Israel. Baik pembebasan dari dosa maupun digambarkan pembebasan dari perbudakan. Lalu bagaimana mengikat perjanjian dengan Allah. Dan juga bagaimana mentaati hukum-hukum Tuhan.
dalam kehidupan baru di tanah perjanjian. Nah, 5 hal yang diatur dalam hukum Taurat ini lalu diterapkan melalui 2 macam hukum Taurat, yaitu kewajiban kepada Allah dan kewajiban sosial atau etika sosial. Bagaimana berlaku kepada sesama orang, sesama manusia, bagaimana berlaku kepada sesama orang Yahudi dan non-Yahudi. Dalam hukum Taurat ada 613 perintah. Yang 246 itu yang harus dilakukan, misalkan hormatilah ayah dan ibumu, ingat dan kuduskan hari Sabat, dan terus ada 248 aturan, perintah. Dan ada 365 perintah yang harus dihindari. Jangan begini, jangan begitu. Hindari ini, hindari itu. Nah, dalam hukum Tauratlah orang Yahudi merefleksikan kehadiran Allah-Nya dan menggambarkan diri sebagai umat Allah. Namun seringkali orang Yahudi itu sombong, tinggi hati. Mereka merasa ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka pasti diselamatkan. Dan mereka menghina, mereka menghakimi, mereka menilai jelek orang-orang yang tidak mempunyai hukum Taurat. Rasul Paulus menjelaskan bahwa karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apa artinya di sini? Bahwa kalau kita melihat tadi, pada ayat yang ke-12 dikatakan bahwa semua orang berdosa. Baik mereka yang melakukan hukum Taurat, mereka ada di bawah pimpinan hukum Taurat. Mereka yang tidak melakukan hukum Taurat, mereka tidak harus mengikuti hukum Taurat. Tetapi mereka sama-sama berdosa. Dan yang paling penting, hukum itu dilakukan. Bukan cuma sekedar menjadi kebanggaan diri, kehebatan. Cuman tahu, tidak pernah melakukan. Dan seringkali orang-orang Yahudi memberikan dampak yang kurang baik kepada sesamanya. Menghakimi, menyepelekan. Karena menganggap orang-orang yang non-Yahudi atau orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu, mereka akan binasa. Rasul Paulus mengingatkan, yang penting, yang paling penting yang harus diperhatikan adalah melakukan hukum Taurat. Bukan sekedar tahu. Nah, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Artinya adalah bahwa walaupun mereka bukan orang Yahudi, tapi yang ayat yang ke-13 tadi dikatakan, yang penting ketika mereka melakukan kebaikan, pandanglah mereka sedang berusaha untuk melakukan kebenaran di hadapan Allah. Ini artinya bahwa dimanapun kita berada, berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar, apa yang bermanfaat, apa yang baik, bukan sekedar karena identitas diri kita sebagai orang-orang hebat, tetapi dampaknya, pengaruhnya dalam perbuatan-perbuatan kita yang baik dalam kehidupan bersama. Orang-orang Yahudi sangat membesarkan, mengandalkan hak istimewanya sebagai umat pilihan. Tetapi kehidupannya seringkali menghilangkan kebaikan, tidak memberi dampak yang baik.
Nah, Bapak Ibu, saudara mulia Tuhan, ketika kita melakukan apa yang benar, tentu kita berusaha untuk mencari kehendak Tuhan lebih dulu. Apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Lalu kita melakukan semua kehendak Tuhan itu. Bukan sekedar kata-kata yang tertulis. Bukan sekedar perintah-perintah saja. Tetapi kita melakukan firman Tuhan. Melakukan hukum-hukum Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Menjadi pembawa dampak baik. Mendorong kita untuk melakukan setiap kebenaran yang Tuhan kehendaki. Untuk memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan dimanapun kita berada. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Di dalam segala kerendahan hati, maka ayo kita terbuka untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengabarkan kebaikan. Injil adalah kabar baik. Maka dimanapun kita berada, ayo kita bertekad untuk menjadi pembawa dampak baik melalui tutur kata, perbuatan, dan seluruh hidup kita. Dan biarkanlah Allah yang akan menilainya. Apa yang kita yakini tidak perlu menghilangkan keyakinan orang lain. Dan apa yang orang lain yakini tidak perlu membuat kita kecil hati. Masing-masing akan dihakimi, akan dilihat, akan dinilai oleh Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, menjadi pembawa dampak baik, mendorong kita untuk melakukan segala yang terbaik dalam hidup ini. Maka mari kita melihat identitas Kristen yang kita miliki. Apakah identitas Kristen yang kita miliki memberikan pengaruh ketika kita berkata-kata, ketika kita berbuat, ketika kita melakukan tugas-tugas kita. Paulus membandingkan orang Yahudi dan non-Yahudi yang melakukan hukum Taurat dan tidak melakukan hukum Taurat. Semuanya itu harus memberikan dampak yang baik. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu memperlihatkan, melakukan, mewujudkan perbuatan yang baik bagi semua orang. Ingat identitas kekristenan kita. Karena Allah telah berbuat baik pada kita ketika kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika menerima Kristus menjadi kekuatan kita, maka ayo lakukan kebaikan itu. Dan setelah kita sungguh-sungguh memperhatikan identitas Kristen kita sebagai umat Allah, maka yakinlah, yakin pada jalan yang sudah kita pilih. Memahami ajaran kekristenan, kebaikan, kehendak Tuhan, dan melakukannya dalam segala kesungguhan. Bukan cuma tahu, tetapi melakukan yang baik. Maka kebaikan yang akan kita lakukan dalam semangat, dalam kerja keras, semuanya akan memberikan dampak yang baik kalau kita dalam segala kejujuran, kesungguhan
Dan ingat bahwa kebaikan Allah yang maha besar itu tidak bisa dibatasi oleh kelemahan kita. Artinya bahwa kita harus menggunakan segala macam cara untuk melakukan kebaikan. Dan ingat bahwa ada orang-orang lain juga yang melakukan kebaikan karena keyakinannya pada cara memahami Tuhan. Biarkan Allah sendiri yang akan menilai. Tugas kita bukan menilai orang melakukan yang baik atau yang jahat, tetapi dalam segala kesungguhan adalah kita melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai siapapun. Ayo kita memahami pimpinan Tuhan untuk kita mewujudkan kebaikan. Bapak Ibu sesuai Tuhan, pembacaan surat Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16 ini membawa kita ke dalam perenungan. Kita siap untuk menjadi pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Maka ayo kita lihat diri sendiri. Coba kritik diri sendiri dulu. Apa keinginan terbesar dalam kehidupan kita? Biarlah keinginan yang terbesar itu adalah melakukan kebaikan untuk kehidupan bersama. Bukan cuma untuk kebaikan untuk diri sendiri. Maka kita juga hal yang kedua perlu rendah hati melihat karya Allah yang agung itu dalam setiap segi kehidupan kita. Yang ketiga, bertekad mewujudkan kebaikan yang Tuhan percayakan di dalam diri kita. Dengan demikian kita memperoleh hal yang keempat, yaitu hidup bersama dalam kebaikan. Sungguh, kehidupan akan lebih baik ketika kita hadir sebagai umat Allah yang membawa dampak baik dimanapun kita berada. Untuk itu, jangan tunggu lama-lama lagi. Sekarang juga lakukan kebaikan, dimulai dari lingkungan terdekat. Setelah mendengarkan renungan ini, ayo lakukan kebaikan. Mungkin kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga kita. Apa? Mungkin ada yang mau berbagi hartanya. Mungkin ada yang mau berbagi waktunya dengan orang lain. Mungkin ada yang ingin menelepon, memberikan kabar, memperhatikan orang lain. Lakukanlah itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita membawa dampak baik. Jemaat Tuhan, selamat menjadi pembawa kabar baik dimanapun saudara dan saya berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh merasakan segala sukacita karena kami tahu Engkau selalu mempunyai rancangan yang indah atas kehidupan kami. Dan doronglah kami ya Tuhan, agar kami memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kami, dimanapun kami yang berada. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak baik dalam kehidupan rumah tangga, di tempat kami bekerja, di gereja, di jalan, dimanapun ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami ketika kami siap untuk menjadi pembawa dampak baik dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kami menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Engkau akan terus memberikan kami umat manusia hikmat untuk boleh menjaga diri ya Tuhan. Selain menjaga kesehatan kami sendiri,
pribadi, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami, ketika kami sungguh-sungguh boleh menghadapi pandemi virus COVID-19 dengan berbagai macam variannya ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan agar kami boleh menyatukan hati untuk saling menjaga hidup berhadapan dengan virus COVID-19 dengan penuh sukacita. Dan akhirnya kami boleh disiplin Tuhan menghadapi, mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan ketika kami sedang bersibuk waspada, kalau pandemi COVID-19 ini sudah berubah menjadi endemi, Tuhan itu juga menuntut kami untuk makin lebih disiplin lagi dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan memberkati setiap negara ya Tuhan, agar kami semua boleh bersatu hati sebagai umat manusia menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami teringat ya Tuhan akan negara-negara kecil yang ada di tempat yang jauh yang daripada kehidupan kami, yang tidak pernah kami berpikirkan. Tuhan, berikanlah mereka juga kesempatan untuk mendapatkan vaksin yang benar untuk rakyatnya, vaksin yang baik untuk rakyatnya, untuk boleh agar masyarakat di tempat terpencil, di negara terpencil, negara yang kekurangan uang, Tuhan tolong agar mereka boleh mendapatkan vaksin untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Dan doronglah kami ya Tuhan semua negara-negara yang mampu untuk boleh berbagi perhatian bersama dengan negara-negara yang kekurangan uang. Terima kasih Tuhan, kami dalam berita-berita kami mendengarkan bahwa banyak negara-negara yang mampu membantu negara yang lainnya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kebutuhan air bersih untuk masyarakat-masyarakat yang terpencil juga Tuhan, masyarakat-masyarakat yang bekerja keras untuk mendapatkan air bersih. Tuhan kiranya para petani, para nelayan, dan kelompok-kelompok masyarakat di tempat-tempat tertentu yang susah untuk mendapatkan air bersih, Tuhan tolong dengan pemerintah setempat, negara untuk memperhatikan mereka untuk mendapatkan akses kepada air bersih. Dan kami semua umat manusia Tuhan menjaga lingkungan agar banyak sumber mata air yang tidak mati. Kami boleh melestarikan dan menjaga mata air dengan baik Tuhan. Dan kami yang ada di kota, kami juga mempergunakan air bersih secara efisien, sehingga kami boleh menjaga air bersih dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk proses pendidikan, belajar dan mengajar di setiap sekolah yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru ya Tuhan, agar mereka diberikan kreativitas, mereka diberikan kekuatan untuk mengajar dalam situasi 2 tahun belakangan ini Tuhan. Dalam situasi pandemi ini, kegiatan pembelajaran jarak jauh, Tuhan memberikan guru-guru sekolah sukacita di setiap tingkat pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah Tuhan, agar setiap guru dan dosen boleh mengerjakan tugasnya untuk mendidik dengan baik. Dan kiranya jika ada sekolah-sekolah yang sudah mulai merencanakan pembelajaran tatap muka, Tuhan berikanlah hikmat untuk sekolah memperhatikan hal ini dengan baik, sehingga menjaga kesehatan para murid yang akan direncanakan PTMT. Tuhan juga memberkati orang tua dan murid-murid untuk boleh menjaga kekuatannya dengan baik, sehingga Tuhan menolong situasi yang ada untuk para siswa boleh menghadapi pembelajaran jarak jauh atau hybrid dengan penuh segala kebaikan. Bapa di dalam surga, kami bersukacita Engkau telah memberikan kami keluarga yang baik. Kiranya Engkau akan menolong kami semua sebagai keluarga, pasangan, suami, istri,
orang tua, anak, sanak keluarga, menantu mertua, dan dalam kehidupan rumah tangga yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Pertama-tama Tuhan, eratkanlah cinta kasih antara suami dan istri, orang tua dan anak, seanak keluarga. Tuhan, bila ketika mereka disatukan dalam keluarga, itu semua karena rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa, jika ada pasangan suami istri yang sedang berkonflik, mengalami keretakan rumah tangga, karena alasan apapun, ekonomi, ketidaksetiaan, sakit hati, Tuhan, hari ini hamba-Mu memohon, jamahlah pasangan suami istri yang sedang berkonflik, agar mereka mengingat janji pernikahan yang mereka ucapkan, untuk saling menguatkan, untuk saling membantu, untuk saling menghibur, untuk saling memberikan perlindungan, menjaga sampai maut memisahkan mereka. Dan sekiranya ketika ada pasangan suami istri yang sedang tersakiti gara-gara pasangannya, Tuhan, hari ini hamba-Mu memohon, jamahlah mereka, agar mereka kembali hidup dalam cinta kasih yang mula-mula itu. Biarlah mereka mengeratkan hubungan pasangan suami istrinya, karena Tuhanlah yang telah menyatukan mereka, dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Maka akan ada pengampunan, maka akan ada kesempatan yang kedua. Kembali Tuhan, biarlah rumah tangga pasangan suami istri boleh kembali diutuhkan cinta kasihnya. Pun demikian dalam hubungan keluarga yang lainnya, yang hari ini sedang menghadapi konflik, hamba-Mu memohon Tuhan, kiranya teguhkanlah keluarga-keluarga itu, yang sedang bekerja keras untuk mencari nafkah, mencari keuangan. Tuhan tolong, agar semua tenaga daya itu juga boleh menghasilkan kebaikan. Bapa di dalam surga, yang sedang putus asa karena ekonominya terganggu, Tuhan, beri mereka penghiburan. Kami bersyukur Tuhan, karena ada banyak orang yang dengan segala kesungguhan bekerja keras dalam kejujuran, dalam kesetiaan untuk mengerjakan tugas pekerjaannya mereka. Dan ketika mereka bekerja, berkat Tuhan akan selalu melingkupi mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk GKI Surya Utama, gereja tubuh Kristus yang kami cintai ini. Berkatilah majelis jemaat ya Tuhan, pendeta dan para penatua, bersama dengan para pelayan Tuhan di berbagai macam bidangnya, dengan karyawan gereja, dengan karyawan poliklinik. Tuhan, biarlah GKI Surya Utama boleh menjadi tubuh Kristus yang memuliakan nama Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Berkatilah program-program yang ada Tuhan. Tuhan tolong agar semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Anak, Remaja, Pemuda, Dewasa, Lansia, di berbagai macam bidangnya Tuhan, bidang kesaksian pelayanan, sarana dan prasarana, pembinaan, persekutuan, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan selalu yang dimuliakan melalui GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kami berdoa jika hari Minggu tanggal 20 nanti ada anak-anak-Mu yang akan mendapatkan peneguhan atau CD, menguatkan imannya. Tuhan berkatilah mereka. Ada orang-orang juga yang akan menerima baptisan kudus dewasa. Tuhan berkati. Tuhan juga ada nama-nama yang akan mendapatkan peneguhan, pengakuan, penerimaan sebagai anggota Gereja Kristen Indonesia. Tuhan kuatkan mereka. Kiranya Tuhan kebaktian hari tanggal 22 akan berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, kiranya calon penatua yang akan diteguhkan pada tanggal 27 nanti juga makin meneguhkan panggilan pelayanannya sebagai pemimpin jemaat. Berkatilah mereka, berkatilah juga keluarganya. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga calon penatua dan penatua yang ada sekarang yang
mendukung pelayanan Penatua GKI Surya Utama dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua proses, semua rencana yang sedang dilakukan untuk menyusun program kerja, agar program kerja GKI Surya Utama boleh tersusun dengan baik sehingga memberikan dampak yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk mendengarkan doa kami. Dan kami yakin bahwa Engkau akan mewujudkan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.